Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi untuk tutorial Excel. Pada tutorial Excel bagian 5 ini kita jika pada video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang bagaimana penggunaan if dengan satu syarat dan dua syarat. Kali ini kita akan membahas lanjutannya, bagaimana jika if-nya bercabang, ya. Baik, pada Excel yang sudah terlihat di depan di layar, di sini saya sudah membuat satu contoh yang diambil dari nilai sebelumnya, ya. Kita akan membuat syarat bercabang. Syarat bercabang contohnya seperti yang di sebelah kanan, di mana ada ring suatu nilai, kemudian keluar grade-nya A, B, 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 C, C, D, E. Kita akan membuat seperti ini. Kita ingin melihat dia masuk kategori yang mana, ya. Oke, baik. Kita coba buatkan dulu. Saya buatkan satu tabel untuk grade-nya, ya. Kita ingin nilai-nilai pada tabel rata-rata ini keluar grade-nya sebelah kanan. Oke, saya buatkan dulu. Oke. Contoh penulisan rumus nanti akan saya gambarkan di sini penulisan rumusnya, ya. Ini saya kopikan ke samping saja. Ke bawah saja biar gampang lihat. Oke, kita akan buatkan rumusnya terlebih dahulu. Sini saya buatkan penulisan rumus. Ya. Nanti saya kopikan. Oke, kita buatkan rumus if-nya terlebih dahulu. If, kemudian logicalnya, ya. Lebih besar. Untuk nilai A berarti lebih besar sama dengan 87 ya, 87 ya. Lebih besar sama dengan besar sama dengan 87, berarti kita buat 86. Mulai 86 ini nilainya sudah A, koma, ya. Kita buat if lagi karena if-nya bercabang. Tambahkan lagi H3 lebih besar dengan AB ini saya tuliskan berdasarkan urutan seperti yang tabel grade-nya agar mudah dibaca. If H3 lebih besar untuk nilai AB, berarti di atas 77 sudah masuk AB, ya. AB.
Kita buat if lagi. Karena ada beberapa kriteria. If untuk nilai B berarti di atas 68. 3 di atas 68, B. If H3 besar sama dengan 68 untuk BC berarti di atas 59. 59 BC kemudian if lagi untuk nilai C-nya H3 lebih besar dengan ada untuk C berarti di atas 50 ya. 50 C if H3 lebih besar untuk D berarti di atas 40. Untuk D ya. D berarti selainnya untuk valves-nya berarti E ya. Jika tidak memenuhi yang kesemuanya berarti nilainya E. Kita tutup kurung 1, 2. Perhatikan saja warna kurungnya, penutupnya sesuaikan hijau 4, 5, 6. Oke, secara otomatis dia akan keluar. Oke, saya kopikan. Oke, ini penulisan rumusnya untuk ini ya. Ini saya tarik ke bawah saja dan secara otomatis akan mengenerate rumus yang di atasnya akan sama. Tapi diperhatikan juga apakah sel yang dihitungnya sama apa tidak. Oke. Ini cara penggunaan if ya, if percabangan. Anda juga bisa menggunakan if-nya memakai lebih besar sama dengan. Di sini saya menggunakan lebih besar, berarti lebih besar yang ini di atas nilai untuk masuk nilai ring nilai A. Jika lebih besar sama dengan, berarti dimulai dari 87. Lebih besar sama dengan 87 sampai berapa ya. Saya mengurutkan secara dari atas ke bawah supaya dibaca teratur ya. Oke. Paham ya kira-kira untuk penggunaan if percabangan. Jadi yang pertama if-nya logika pertamanya, kemudian
true false-nya jika memenuhi, kemudian di bagian false-nya kita buatkan if untuk if selanjutnya, koma if buka kurung true false lagi dan sebagainya seperti terlihat di layar Anda ya. Oke, baik, selanjutnya kita akan masuk ke VLOOKUP. Untuk VLOOKUP hampir sama dengan cara penggunaan if cabang ya. Untuk VLOOKUP ini kita ingin mencari hal yang sama juga, kita ingin membuat grade, gunakan grade juga untuk melihat nilai ya. Saya kopikan saja, nyalin saja dari if cabang. Oke, sorry ada sedikit kesalahan. If cabang or ya. Oke. Saya edit sedikit. Oke. Great. Ya. Oke, saya coba kopikan untuk syarat grade-nya ini dulu, biar lebih gampang dipahami. Oke, kita ingin melakukan grade tapi menggunakan VLOOKUP atau vertical lookup ya. Jadi pada sebelumnya jika kita menggunakan if, kita tidak bisa memakai nilai pada tabel. Kita hanya berasumsikan syaratnya sudah memenuhi yang di tabel jika menggunakan if bercabang. Tapi jika menggunakan VLOOKUP, kita bisa membuatkan satu tabel lagi yang bisa kita ambil nantinya agar dia menghitung secara otomatis. Oke, di sini saya buatkan grade yang berbeda, nilai yang berbeda untuk pada bagian tabel ya. Di sini saya hilangkan. Jadi nilai 87 baru mulai masuk ke A, 78 baru mulai masuk ke AB, 69 baru mulai masuk ke B, 60 baru BC, 51 C, untuk D dimulai dari 41 sampai 50 batasnya, untuk E 0 ya. Jadi untuk VLOOKUP ini dia harus kita berikan nilai awal masuk ke dalam grade tertentu ya. Dan nilai awal masuk dalam grade tertentu. Misal untuk E dimulai dari 0, terus D dimulai dari 41, berarti E 0 sampai 40 secara otomatis dia akan hitung bahwa E itu 0 sampai 40. Begitu juga yang nilai grade sebelumnya. Khusus untuk bagian ini ya, VLOOKUP. Dan kita akan coba. Oke, nilai grade VLOOKUP lookup value ya, koma
tabel array. Oke, tabel array ini saya kunci dengan F4 ya. Kunci dengan nilai absolut. Jadi dia tidak berubah. Jikapun nanti kita drag ke bawah, kita tarik ke bawah untuk yang lainnya. Kolom indeksnya 2 karena tabel array-nya nilai tabel array-nya ada 2 kolom. Ring lookup. Ring lookup kita buat true. Balik ya. Oke. Oke, saya kopikan dulu rumusnya. H3 false. Oke. Oke. Ini harap dilihat, harap dipahami. Pada bagian grade saya buat dengan VLOOKUP H3 nilai yang ingin dilihat ya. Bagian ini H3 yang ingin dilihat. Kemudian tabel array-nya, nilai ring nilainya. Dia akan melihat dari sini, dia akan mencocokkan. Kemudian saya buat false. Kenapa false? Karena nilai A-nya saya mulai dari atas. Nilai tertingginya saya mulai dari atas. Jika true, maka akan keluar E. Ya. Jika true, akan keluar E. Jadinya, terbalik masuk penjelasannya. Untuk nilai true, dia akan melihat ring nilainya. Untuk false, dia akan mencocokkan yang sama, nilai persisnya sama. Misal rata 87, dia akan mencocokkan pada bagian tabel array, nilai 87-nya ada apa enggak. Jika ada, dia akan keluarkan A. Makanya kenapa dikeluarkan A, 85 tidak keluar yang A. 85 tidak keluar yang B ya. Yang AB ya. 84 tidak keluar AB, 88 tidak keluar A. Seharusnya keluar seperti yang di tabel if cabang ya, A, B dan A. Berarti ada yang sedikit kita ubah. Untuk true, untuk VLOOKUP ini berarti pengaturan nilainya itu dimulai dari yang terkecil ke yang terbesar. Dari atas yang terkecil ke yang terbesar. Di 0, 4, 1, 51, 60, 69, 7, 8, 87. Oke. E, D, C, BC, B, B, A. Oke. Kita ubah berarti di sini menjadi true. Kalau false dia akan mencocokkan persis sama, tapi true dia akan mencari di ring nilai 87 masuk di ring nilai yang kita blok tadi ya, apakah memenuhi ya, itu true. Oke, kita coba dari bawah. Oke, keluar seperti yang di if cabang ya. Jadi bagi VLOOKUP ini kita harus mengurutkan nilainya dari yang kecil ke bawah ya. Ini berdasarkan ring tabel ini. Ya, berdasarkan ring tabel yang saya tuliskan sebelah kiri. Kita buatkan satu
rank table, rank index table lainnya, kita urutkan mulai dari kecil sampai terbesar. Jadi jika diurutkan mulai terbesar ke terkecil seperti yang sebelah kiri, dia akan bernilai lain, tidak akan terbaca. Karena dia akan membaca, jika true itu akan membaca nilainya dari mulai kecil sampai besar. Oke, paham ya? Untuk penggunaan VLOOKUP. Jadi, biasanya penggunaan VLOOKUP ini kita ingin mencari nilai-nilai atau kita ingin memilah-milah atau mengklasifikasi satu data masuk ke mana gitu kan. Nah, kita bisa pakai VLOOKUP atau if cabang ya. Mungkin demikian saja tutorial penggunaan if cabang dan VLOOKUP. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kita jumpa dengan tutorial-tutorial lainnya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.